dalam IPS itu adalah kita akan menyanyikan salah satu lagu lagu wajib nasional untuk memupuk rasa nasionalisme kita sebagai warga negara. Oke, hari ini kita nyanyi lagu sorak-sorak bergembira ya. Ya, tepuk tangan sambil berbahagia. Oke, 1, 2, 3, mulai. Luar biasa sekali Atun ya, jiwa sosialnya tepuk tangan dulu ya. Ya, jadi ada yang lain lagi? Ada yang lain yang membantu ya, Tri? Kemarin kami bergotong royong bersama warga sekitar membersihkan sekitaran rumah dan selokan. Oh, baik, luar biasa sekali ya. Jadi gotong royong membersihkan sampah sekitar lingkungan dan selokan ya. Ya, itu memang perlu karena air-air ini juga kan kalau musim hujan itu sering terjangkit penyakit demam berdarah ya. Ya, jadi memang harus sering dilakukan kebersihan di sekitar lingkungan. Luar biasa sekali ya, Tri ya. Ada lagi yang pernah membantu masyarakat atau lingkungan sekitarnya? Ya, Farhan. Oh, yang membantu orang yang tuparuga. Kegiatan apa tuparuga itu, Farhan? Kegiatan apa? Hah? Oh, kegiatan nikah. Oh, luar biasa sekali. Tepuk tangan ya. Ya, tepuk tangan untuk Farhan, Atun, dan Tri. Apa yang disampaikan oleh ketiga teman kalian tadi itu adalah contoh bentuk kegiatan sosial mereka di masyarakat. Nah, kenapa Ibu menanyakan hal itu? Ya, kenapa Ibu menanyakan? Ada nggak yang pernah membantu tetangga atau masyarakat selama ini atau akhir-akhir ini? Karena itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, apa itu materi yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Ya, pelajaran kita hari ini yang pertama bisa dilihat ya, kalian akan diharapkan mampu menganalisis keterkaitan antara kebutuhan manusia dengan peran manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian yang kedua adalah kalian diharapkan mampu mengevaluasi perilaku individu dalam kegiatan sosial dan ekonomi berdasarkan nilai moral dan etika. Nah, tadi ada kaitannya dengan contoh kegiatan sosial yang dilakukan oleh teman kalian Atun, Tri, dan Farhan. Ya? Ya, oke. Jadi Ibu sekarang kita baru masuk dulu ke materi. Ibu mau melakukan tes awal dulu untuk mengetes dulu pemahaman awal kalian tentang apa itu kehidupan sosial di masyarakat ya. Nah, soal ini akan Ibu berikan dalam bentuk gambar. Ibu kira-kira gambar apa?
Baiklah, benar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Next, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tebak gambar yang kedua. Oke, coba perhatikan pertanyaan di bawahnya. Apa jenis kegiatan yang terjadi pada gambar di atas? Ya, orang yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Ada penjual, ada pembeli. Oke, benar sekali. Tepuk tangan lagi. Keren sekali hari ini ya. Lanjut gambar ketiga. Ada apa di gambar ketiga? Ya, ada orang yang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Oke, ada pertanyaan di pojok atas. Nilai moral apa yang bisa kamu pelajari dari gambar ini? Ayo, nilai moral apa? Ya, saling membantu atau menolong ya. Jadi apabila ada teman yang tertimpa musibah harus dibantu ya. Kalau ada teman yang jatuh dari motor di depan mata kita harus dibantu. Jangan hanya dilihat-lihat saja ya. Apalagi zaman sekarang itu tidak dibantu tapi divideokan. Kemudian di-up di sosial media ya. Nah, itu berkaitan juga dengan perilaku sosial manusia secara moral ya, ada kaitannya nanti karena apa yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial itu ada kaitannya dengan moral dan etikanya juga ya. Oke, tepuk tangan lagi. Sekarang tebak gambar yang terakhir, benar apa tidak ini tebakannya? Oke, gambar apa di atas? Orang yang membuang sampah di jalan. Ini perbuatan terpuji atau tidak? Terpuji atau tidak? Bermoral atau tidak? Tidak ya? Oke, kalau begitu baca pertanyaan di pojok kiri atas. Apa akibat dari perilaku seperti yang tampak pada gambar di atas? Ayo angkat tangan siapa yang bisa? Ya, betul. Oh, menyebabkan bau tidak sedap. Benar sekali. Menimbulkan penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit demam berdarah. Karena sampah itu adalah tempat yang paling disenangi oleh nyamuk yang menyebabkan demam berdarah. Apa itu nyamuk Aedes aegypti ya? Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Baiklah, siswa-siswa ibu sekalian, setelah tadi kita melakukan tes awal berupa tebak gambar dan 100% kalian mampu menebak gambar itu dan memberikan pendapat kalian tentang kegiatan apa yang ada di dalam gambar. Maka sekarang kita akan menonton video pembelajaran dulu tentang materi manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral ya. Saling bergantung satu dengan lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Contoh manusia sebagai makhluk sosial. 1. Gotong royong. Contoh dari gotong royong Seperti yang dijelaskan oleh kalian tadi di awal. saling membantu masyarakat yang terkena musibah dan membangun fasilitas umum di lingkungan sekitar, misalnya di jalan atau jembatan. Nah, tadi membantu membangun paduka ya. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, menggunakan tangan kanan ketika menerima sesuatu, tidak berkata kasar, dan berpakaian sopan santun. 3. Berkelompok. Contohnya, OSIS. Ada contoh kegiatannya tadi, ada yang namanya apa tadi? Bergotong royong. Kenapa harus bergotong royong? Karena memang pekerjaan itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri ya. Jadi harus bergotong royong agar apa? Pekerjaan itu ya cepat selesai. Karena manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya sehari-hari.
dirontokkan itu padinya, ya akan memakan waktu yang sangat cukup lama sehingga membutuhkan orang lain, ya. Kemudian contoh tadi kegiatan manusia sebagai makhluk sosial apa saja tadi? Bergotong royong. Ya, bergotong royong. Seperti tadi yang dikatakan Farhan, saling membantu. Ya benar. Ada tadi gambar di awal tadi, ada orang yang membantu yang jatuh dari sepeda. Itu bagian juga dari bentuk sikap manusia sebagai makhluk sosial. Kan tadi ada rasa empati dan rasa simpati, ya. Jadi manusia itu harus saling menolong, merasakan kesedihan dan duka yang dirasakan oleh orang lain. Seperti ada korban banjir dibantu, ditolong, ya kan? Ada penggalangan dana dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Sekarang saatnya kita melakukan diskusi kelompok, ya. Kita lakukan diskusi kelompok. Kalian 10 orang, jadi ibu bagi saja ke dalam 2 kelompok, ya. Kelompok 1 ketuanya Atun, kelompok 2 ketuanya Tri saja, ya. Jadi kalian silakan berbaur dengan anggota kelompoknya. Kelompok 1 Atun, Aura, saya kemudian Farhan sama Satria. Ya, silakan langsung bergabung. Kelompok 2 silakan langsung bergabung di sini. Ya. Jadi sudah bagi kelompok, ketua kelompok 1 Atun, ketua kelompok 2 Tri. Nah, dalam diskusi kelompok ini kalian akan ibu bagikan LKPD. Dalam LKPD ini kalian akan menganalisis masing-masing satu studi kasus, ya. Kelompok 1 akan menganalisis studi kasus 1, kelompok 2 akan menganalisis studi kasus 2, ya. Jadi, baiklah sekarang ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silakan langsung didiskusikan dengan anggota kelompok. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 1 silakan langsung lihat atau baca studi kasus 1. Kelompok 2 silakan langsung lihat studi kasus 2. Ya, ini studi kasus 2-nya di belakang ini saya. Ya, ini studi kasus 2 dibaca, dianalisis, kemudian ini untuk pertanyaan analisisnya, ya. Oke, silakan dikerjakan, ya. Ini hanya untuk tujuan pembelajaran tadi. Nah, yang harus kalian kerjakan itu adalah ini di pertanyaan analisis studi kasus ini, ya. Ada kesulitan? Satria, ini kalau ada yang tidak bisa ditanyakan, tanya sama teman-teman. Oke, bagaimana, sudah selesai ya? Sudah. Sekarang saatnya untuk presentasi. Terlebih dahulu kita akan mempersilakan kepada kelompok 1 untuk melakukan presentasi di depan kelas. Oke, silakan maju semuanya, ya. Coba bagaimana kelompok 2 untuk kelompok 1, ya. Berarti pertanyaan. Yang kami analisis Di sebuah pasar tradisional di pinggiran kota, ada seseorang pedagang sayur bernama Pak Rahmat. Ia sudah berjualan di pasar itu lebih dari 10 tahun. Setiap pagi ia datang lebih awal untuk menata dagangannya. ini kasusnya, ya. Tomat, cabai, bawang, dan sayuran sehingga hasil panen dari kebun sendiri. Awalnya Pak Rahmat dikenal sebagai pedagang yang ramah dan suka memberi harga bersahabatan. Banyak pelanggan tetap yang datang karena merasa nyaman berbelanja padanya. Namun beberapa bulan terakhir keuntungan jualannya mulai menurun. Biaya transportasi naik, harga sayuran dan petani semakin naik. Bersaing dan pelanggan semakin sedikit. Merasa tertekan, Pak Rahmat mulai mencari cara agar penghasilannya
Oke, silakan lanjut di jawaban hasil analisis kalian ya. Sebentar, Ibu tanya dulu kelompok 2. Sudah dengar tadi studi kasusnya ya? Sudah. Studi kasusnya tadi tentang Pak Rahman yang berjualan di pasar, tetapi dia mengurangi timbangan ya? Ya, oke. Silakan. Satu, nilai moral apa yang dilarang oleh Pak Rahman? Nilai moral yang dilarang oleh Bukan dilarang, dilanggar. dilanggar oleh Pak Rahman adalah kejujuran dan tanggung jawab. Sebagai pedagang, ia seharusnya menjual barang sesuai timbangannya yang sebenarnya. Tindakan mengurangi timbangan tanpa sepengetahuan pembeli merupakan bentuk penipuan dan pelanggaran terhadap nilai kejujuran dan kegiatan ekonomi. 2. Bagaimana dampak perilaku tidak jujur bagi Pak Rahman dan pembeli? Perilaku tidak jujur berdampak buruk bagi kedua belah pihak. Bagi Pak Rahman, ia kehilangan kepercayaan pelanggan, reputasinya rusak, dan penghasilan justru menurun karena pembeli enggan datang lagi. Bagi pembeli, mereka merasa dirugikan karena tidak mendapatkan barang sesuai dengan jumlah yang dibayar dan menjadi tidak percaya kepada pedagang di pasar tersebut. 3. Jika kamu menjadi pembeli, apa yang akan kamu lakukan? Jika saya menjadi pembeli, saya akan menegur dan menasihati pedagang tersebut dengan cara yang sopan agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, saya juga bisa melaporkan kepada pengelola pasar agar ada tindakan pembinaan. Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi agar pedagang sadar pentingnya kejujuran dalam berdagang. 4. Bagaimana seharusnya seorang pedagang bersikap dalam menjalankan usahanya? Seorang pedagang seharusnya bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap barang yang dijual. Ia juga perlu menjaga kepercayaan pelanggan dan memberikan timbangan yang benar, harga yang wajar, dan pelayanan yang ramah. Pedagang yang jujur akan mendapat berkah dan pelanggan yang setia dalam jangka panjang. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 1. Jadi kasus Pak Rahman yang melanggar nilai-nilai kejujuran karena dia mengurangi timbangan ya. Padahal itu hal yang sangat-sangat dilarang juga dalam agama ya. Karena Rasulullah sudah mencontohkan cara berdagang yang jujur ya. Oke. Sekarang ya, Ibu persilakan kepada kelompok 2, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1 terkait dari hasil analisis studi kasus kelompok 1. Ya, silakan Atun. Mengapa nilai kejujuran menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial? Ya, mengapa nilai kejujuran menjadi hal yang Karena hubungan antar manusia bergantung pada kepercayaan dan kebenaran. Oke, itu jawaban kelompok 1 ya. Iya, bagaimana kelompok 2? Bisa diterima ya? Iya. Jadi mengapa nilai kejujuran itu penting? Karena itu akan menjadi kunci ya kehidupan bersama. Karena kalau tidak jujur maka kepercayaan pun akan hilang ya. Oke, jawaban yang benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk presentasi dan jawaban-jawabannya. Silakan ditutup. Mungkin sekian presentasi yang bersama kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa ya untuk presentasi dari kelompok 1 untuk studi kasus 1. Ya, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terkait dengan studi kasus 2. Silakan. Adapun studi kasus yang kami analisis. Desa Kara adalah desa pertanian dan peternakan yang terletak di kaki Gunung Randoli. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani dan
Oke, baik, itu studi kasus untuk dianalisis oleh kelompok 2, yaitu tentang lingkungan desa Kara, ya, lingkungan desa tempat kalian tinggal saat ini, ya. Membuat saluran pembuangan yang baik agar air limbah tidak mengenang jamur dan menampung kotoran di organik. Oke, ya, demikian ya hasil analisis dari kelompok 2. Sekarang Ibu mau mempersilakan dulu kepada kelompok 1 untuk mengajukan tanggapan atau pertanyaan untuk hasil analisis kelompok 2. Menurut Anda, mengapa masalah sampah dan lingkungan berkaitan dengan moral manusia? Mengapa masalah sampah dan lingkungan berkaitan dengan moral manusia? Karena masalah sampah dan lingkungan sangat berkaitan dengan moral manusia karena secara seseorang memperlakukan lingkungan mencerminkan nilai sikap dan tanggung jawab moral terhadap kehidupan bersama. Oke, jadi itu tadi ya jawaban dari kelompok 2, mengapa masalah sampah itu berkaitan dengan moralitas manusia, karena cara manusia memperlakukan lingkungannya itu sangat berkaitan erat dengan moralnya ya. Ya, kalau membuang sampah sembarangan itu bermoral atau tidak? Tidak. Ya, kalau membiarkan sampah berserakan di jalan tanpa dipungut, membiarkan sampah diselokan tanpa dibersihkan, itu bermoral atau tidak? Tidak ya. Ya, itu alasan kenapa masalah sampah, masalah lingkungan berkaitan dengan moralitas manusia. Oke, benar sekali jawaban dari kelompok 2 ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, tepuk tangan ya. Oke. Oke semuanya, sebelum kita beralih ke kegiatan kita yang lain untuk merilekskan tubuh dan saraf kita setelah berdiskusi dan presentasi tadi, kita akan melakukan senam pinguin ya. Oke, silakan bangun dulu. Bangun, berdiri, kasih mundur kursinya, berdiri saya di tempat ya, kasih mundur kursinya, kasih mundur, ya, siap-siap, ikuti goyangan yang ada di video ya. Oke, sekarang kita goyang pinguin sama-sama dulu. 5, 4, 3, 2. Saya, ya ikutin, enjoy. Ikutin gerakannya. Oke, setelah tadi kita melakukan ini diskusi kelompok, sekarang kita akan bermain game ya. Bermain game. Gamenya ini game berkelompok, tetap dalam keadaan berkelompok. Nama gamenya adalah game tebak situasi sosial ekonomi bermoral. Nanti Ibu akan berikan soal, kemudian akan ditebak oleh anggota kelompok ya. Nanti Ibu akan suruh maju 2 orang perwakilan dari kelompok, kemudian 2 orang itu akan dikasih soal ya, setelah itu mereka tidak menjawab dengan mungut, tetapi tinggal mengangkat kartu jawaban ya. Ini di sini kartu jawabannya berupa A, B, C, D. Nanti pilihan soal itu A, B, C, D. Jadi nanti kalau misalnya kalian merasa jawabannya benar itu A, tinggal angkat ke jawaban A, ya? Ya. Kemudian kalau jawabannya menurut kalian jawabannya D, tinggal angkat ke jawaban D. Tapi itu harus diangkat bersama-sama dari 2 orang perwakilan kelompok itu, ya? Mengerti ya? Siap? Sudah siap ya? Oke. Sudah siap? Siap Atun? Oke. Perhatikan soal di atas. Kamu melihat temanmu jatuh di lapangan. Apa tindakan yang menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial? Itu sikap kamu. Tunggu dulu. Sikap kamu adalah A. Membiarkannya saja, B. Menertawakan
Jawabannya C. Apa itu C? Menolong dan membantunya berdiri. Benar apa salah? Benar. Benar ya? Oke, tepuk tangan. Dua-duanya mendapat nilai 10. Ya, berarti 10 untuk kelompok 1, 10 untuk kelompok 2, 0 untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Ya, skor sementara kelompok 2 20, kelompok 1 10. Lanjut yang lain. Maju yang lain. Ya, silakan. Oke, kita lanjut di soal selanjutnya. Siap ya? Siap Ika? Aura siap? Oke, soal ketiga. Kegiatan yang menunjukkan manusia sebagai makhluk ekonomi adalah sebagai makhluk ekonomi. A. Bermain bola di lapangan. B. Membantu teman belajar. C. Menjual hasil kebun di pasar. D. Menjenguk teman yang sakit. Silakan tentukan jawabannya. Ika sudah? Sudah? Oke. Dalam hitungan ketiga angkat jawabannya. 1, 2, 3. Oke, silakan berbalik badan. Tunjukkan kepada temannya. Ibu tanya dulu. Kelompok 1 jawabannya menurut kalian? D. Kelompok 2 jawabannya menurut kalian? D. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban kegiatan yang menunjukkan manusia sebagai makhluk ekonomi adalah menjual hasil kebun di pasar. Jadi dua-duanya jawabannya salah. Ya. Ya, pertanyaan terakhir. Perhatikan. Soal. Di sebuah desa, warga bekerja sama memperbaiki jembatan yang rusak. Kegiatan ini mencerminkan apa? A. Kerjasama sosial. B. Motif ekonomi. C. Persaingan tidak sehat. D. Konsumsi masyarakat. Tentukan jawaban sudah. 1, 2, 3. Angkat jawabannya. A. Oke. Balik badan. Benar kan? Apa jawabannya? A. Yaitu kerjasama sosial. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Jawabannya sama-sama benar. Jadi nilainya 10 untuk kelompok 1, 10 untuk kelompok 2. Maka ya, skor sementara kelompok 2, kelompok 1 20, kelompok 2 30. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Masih ada kesempatan kelompok 1 untuk mengejar ketertinggalan. Kelompok 2 mendapat nilai berapa? 20. Kelompok 2 mendapat nilai 40. Jadi yang menang kelompok mana? Kelompok berapa? 2. Kelompok berapa kelompok 1? 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Jadi hari ini dalam mata pelajaran IPS materi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, kelompok 2 dinobatkan sebagai kelompok bermoral hebat. Tepuk tangan. Ya, kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, sekarang perhatikan pertanyaan refleksi pertama. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini tentang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat? Siapa yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ibu. Ya, silakan Atul. Saya belajar bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Setiap orang saling membutuhkan, baik dalam kegiatan sosial seperti gotong royong maupun dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli. Selain itu, dalam setiap kegiatan harus disertai sikap jujur dan tanggung jawab. Ya, tepuk tangan untuk jawaban Atul ya. Benar sekali. Bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, mereka saling bergantung sama satu sama lain. Tetapi jangan lupa bahwa dalam kehidupan sosial kita juga harus menyertakan nilai moral seperti jujur, gotong royong dan bertanggung jawab ya.
benar sekali. Oke, selanjutnya pertanyaan refleksi kedua. Oke, perhatikan. Nilai moral apa yang paling penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menurutmu? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Tri. Nilai moral yang paling penting menurut saya adalah kejujuran dan kepedulian. Karena dengan kejujuran kita dipercaya orang lain, dan dengan peduli kita bisa menjaga hubungan baik dengan sesama dan lingkungan. Ya, benar sekali jawabannya ya, kejujuran dan kepedulian. Dengan jujur kita akan dipercaya, dengan peduli kita akan bisa berhidup berdampingan dengan damai dan harmonis dengan lingkungan dan sesama ya. Oke, tepuk tangan untuk Tri atas jawaban refleksinya. Tepuk tangan yang baik ya, tepuk tangan yang keras ya. Selanjutnya pertanyaan refleksi terakhir. Apakah kamu sudah menerapkan sikap gotong royong, jujur dan peduli lingkungan di sekitar rumah atau sekolah? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Atun. Sudah saya ikut membantu kerja bakti di kampung dan tidak mencontek saat ujian. Saya juga ikut menjaga kebersihan halaman rumah supaya tidak kotor. Oke, ya. Jadi bentuknya seperti itu ya, tidak mencontek. Ya, mencontek itu bagian dari bermoral atau tidak? Tidak. Bermoral atau tidak? Tidak. Ya, karena dibiasakan ya. Jadi kalau kita dalam makhluk sosial yang bermoral, maka jangan menyontek di sekolah. Kemudian menjaga lingkungan di sekitar sekolah dan di masyarakat. Oke, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk jawaban refleksinya. Oke, mari kita mencoba menuangkan pikiran tentang apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Beberapa? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silakan Atun. Satu, dalam kehidupan kita harus ke depan jujuran, tanggung jawab dan kepedulian. Mengedepankan kejujuran, tanggung jawab dan kepedulian. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk jawaban Atun ya. Terima kasih Atun untuk jawabannya. Selanjutnya ada yang mau menyimpulkan lagi? Ya, silakan Tri. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Ya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Benar sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Jadi benar bahwa kesimpulannya adalah bahwa manusia sebagai makhluk sosial adalah membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, manusia harus mengedepankan sikap apa tadi? Jujur, tanggung jawab dan kepedulian ya. Oke ya, baik. Itu untuk kesimpulan kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Baik, sebelum Ibu tutup kegiatan kita hari ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu materi kita untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang interaksi sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat ya. Silakan buka-buka referensi atau googling di rumah untuk mempelajari terlebih dahulu materinya ya. Baik, tugas kepada kalian ya di rumah untuk membuat proyek ini tentang aksi sosial di sekitar ya. Proyek ini bisa ditulis ya. Proyek ini tentang, ini temanya adalah aksi sosial di sekitar, yaitu tentang